Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya yaitu Pak Ringo. Dengan materi kita kali ini adalah protozoa. Protozoa merupakan protista mirip hewan yang berasal dari bahasa Yunani yaitu protos artinya pertama dan zoon artinya adalah hewan. Yang berarti bisa dikatakan protozoa ini merupakan makhluk yang bisa dikatakan mirip hewan tetapi bukan hewan karena dia memiliki sifat-sifat seperti hewan yaitu bersifat heterotrof pada umumnya dan dia dapat bergerak bebas. Nah, bagaimana ciri-ciri dari protista mirip hewan ini? Yang pertama dari segi ukuran dan bentuk tubuh. Dia bersifat mikroskopik uniseluler, artinya dia bersel satu dan memiliki bentuk yang bervariasi. Alat geraknya bisa berupa silia, flagel, dan pseudopodia. Nah, silia itu berupa rambut getar, sedangkan flagel itu adalah bulu cambuk, dan pseudopodia adalah kaki semu. Yang kedua dari segi habitatnya, protista bersifat soliter dan bisa juga berkoloni atau membentuk kelompok-kelompoknya sendiri. Yang kedua, hidup bebas di air tawar maupun air laut, dan bisa juga atau ada juga protista atau protozoa yang hidup di dalam tanah. Yang ketiga adalah bersimbiosis di tubuh hewan ataupun pada tubuh manusia. Selain bersimbiosis, ada juga protista ini yang bersifat parasit dan bersifat merugikan pada manusia ataupun hewan lainnya. Yang ketiga adalah struktur dan fungsi tubuhnya. Dilihat dari struktur tubuhnya, dia memiliki membran plasma, sitoplasma, vakula makanan, vakula kontraktil, dan inti sel. Itulah bagian paling penting dari struktur tubuh dari protozoa ini. Dia tidak memiliki yang namanya dinding sel, sehingga dia disebut sebagai protista mirip hewan. Nah, dari segi membran plasmanya berfungsi sebagai pelindung, pengatur pertukaran gas ataupun makanan. Vakula makanan di sini berfungsi sebagai mencerna makanan, ya, dan vakula kontraktil itu berfungsi untuk mengeluarkan sisa makanan dan sebagai osmoregulator dan sekaligus sebagai alat bantu gerak dari protozoa tersebut. Yang terakhir adalah inti sel untuk mengatur aktivitas sel itu sendiri. Lalu yang keempat, bagaimana dia hidup? Yaitu dengan cara heterotrof, artinya tidak mampu menghasilkan makanan sendiri. Dia bisa bersifat parasit, yaitu menempel pada makhluk hidup lain atau memperoleh makanan dari makhluk hidup lain, dan bisa juga sebagai predator, ya, predator sesamanya protista, ya. Jadi dia bisa memakan protozoa-protozoa lain yang berbeda jenis dengannya. Dan yang kelima adalah dari reproduksinya. Secara vegetatif atau secara aseksual bisa melakukan pembelahan binar seperti yang dilakukan oleh bakteri sebelumnya yang sudah kita pelajari. Dan yang kedua adalah secara generatif atau seksual, yaitu dengan penyatuan gamet, bisa juga melakukan konjugasi. Dan yang terakhir adalah pembentukan kista. Nah, protozoa ini diklasifikasikan ke dalam 4 kelas protozoa. Yang pertama adalah kelas Rhizopoda, yang kedua adalah kelas Ciliata, dan yang ketiga adalah Flagellata, dan yang terakhir adalah kelas dari Sporozoa. Nah, dasar dari pengklasifikasian protozoa ini sendiri adalah berdasarkan alat gerak yang dimiliki oleh masing-masing kelas tersebut. Baik, yang pertama adalah dari kelas Rhizopoda atau disebut juga dengan kelas Sarcodina. Memiliki ciri-ciri yaitu alat geraknya berupa pseudopodia. Dia bergerak dan menangkap mangsa dengan menggunakan kaki semu tersebut. Yang kedua, hidup bebas di dalam air, bisa air laut ataupun air tawar. Dan yang terakhir, dapat berkembang biak dengan cara membelah diri atau membelah binar. Nah, perhatikan pada gambar di samping atau pada video di samping. Di situ bisa kita lihat bentuk pseudopodia dari amoeba tersebut, di mana dia akan menggunakan pseudopodianya untuk bergerak atau berpindah tempat dan juga untuk menangkap mangsanya.
Nah, setelah nanti dia menangkap mangsanya, dia akan mencernanya dengan menggunakan vakuola makanan yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Dari segi struktur tubuh dari amoeba itu sendiri bisa kita perhatikan di sana. Memiliki struktur seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu terdapat di sana vakuola makanannya, ada juga pseudopodia, sitoplasma, dan pseudopodianya ini bisa digunakan dia untuk menangkap mangsanya. Untuk reproduksi dari Rhizopodia ini bisa dilakukan dengan cara pembelahan biner seperti tampak pada gambar di samping. Nah, ini dilakukan secara langsung tanpa melalui tahap mitosis. Contoh-contoh spesies dari Rhizopodia ini ada Amoeba proteus yang hidup bebas di air tawar. Ada juga Entamoeba histolitiga yang bisa menyebabkan diare. Entamoeba gingivalis yang bisa menyebabkan penyakit radang pada gusi. Dan beberapa contoh lainnya seperti Radiola, Foraminifera, Arcella, dan Difugia. Dan di mana salah satu contoh yang paling terkenal adalah dari golongan Foraminifera yang bisa dijadikan sebagai indikator adanya minyak bumi pada dasar laut tersebut. Yang kedua adalah kelas Ciliata atau Ciliopora. Nah, memiliki ciri-ciri yaitu alat gerak berupa bulu getar atau cilia. Bisa kita perhatikan pada struktur tubuh dari cilia yang ada di gambar. Yang kedua, bentuk tubuh tetap dan spesifik, ya artinya tidak berubah-ubah seperti pada amoeba tadi. Jadi sudah memiliki bentuk tubuh yang tetap. Yang ketiga, mempunyai dua inti. Inti yang pertama adalah makronukleus atau nukleus berukuran besar yang berfungsi untuk mengatur pencernaan makanan. Dan yang kedua adalah mikronukleus, yaitu inti sel yang kecil yang berfungsi sebagai alat reproduksinya. Yang keempat, habitat dari Ciliata ini sendiri berada di lingkungan yang berair dan dapat bersimbiosis dan juga bisa juga bersifat parasit pada tubuh manusia ataupun hewan. Yang kelima, dari reproduksinya bisa melakukan reproduksi secara aseksual dengan cara pembelahan biner dan juga bisa juga melakukan reproduksi secara seksual dengan cara konjugasi atau pertukaran gamet ataupun inti sel. Dari segi struktur tubuh sama dengan struktur tubuh pada protozoa pada umumnya, yaitu memiliki vakuola makanan, vakuola kontraktil, dan beberapa yang unik adalah dari inti selnya yang memiliki dua inti sel yang besar dan inti sel yang kecil. Nah, yang membedakannya dari protozoa lainnya adalah dari alat geraknya, yaitu cilia tadi. Beberapa contoh-contoh dari Ciliata ini sendiri bisa kita perhatikan pada gambar di samping. Di situ yang paling sering kita jumpai sebenarnya bisa kita jumpai di air tawar adalah dari Paramecium. Nah, contoh lainnya ada juga Vorticella, ada juga Stentor. Nah, Stentor ini salah satu spesies yang bisa memangsa Paramecium. Yang ketiga adalah kelas Flagellata atau kelas Masticopora. Memiliki alat gerak berupa bulu cambuk atau flagella dan habitatnya ini di air tawar. Ada juga di air laut dan hidup sebagai parasit pada tubuh hewan maupun manusia. Reproduksinya dengan cara pembelahan biner membujur dan dibedakan menjadi dua kelompok berdasarkan ada tidaknya klorofil. Nah, jadi Flagellata ini ada keunikannya tersendiri karena protozoa atau protistanya itu bergerak dengan flagel, maka digolongkan ke dalam Flagellata ini. Tetapi ada dia yang memiliki klorofil, ada juga yang tidak. Untuk kelompok yang memiliki klorofil disebut dengan kelompok Phytoflagellata. Dengan karakteristiknya bisa melakukan fotosintesis karena memiliki kromatofora dan hidup di perairan yang bersih dan bisa juga di perairan yang kotor. Ya, alat geraknya yaitu flagella dan bisa melakukan reproduksi secara aseksual dan seksual. Contohnya itu seperti Volvox, Globator, Euglena, Viridis, dan Nautiluca.
Selanjutnya dari Euflagellata, yaitu kelompok dari flagellata yang tidak mampu melakukan fotosintesis karena tentunya dia tidak memiliki klorofil tadi. Nah, jadi dia tidak mampu berfotosintesis dan biasanya bersifat parasit dan memiliki alat gerak berupa flagela, juga melakukan reproduksi secara aseksual dan juga aseksual. Contohnya itu adalah Trypanosoma, yang salah satu contoh Trypanosoma ini adalah Trypanosoma gambiense, yaitu penyebab penyakit tidur, ya, penyebab penyakit tidur, di mana sebagai vektornya ini adalah lalat tsetse. Dan yang terakhir adalah kelompok Sporozoa atau kelas Sporozoa, di mana kelas ini berbeda dari kelas-kelas lainnya. Dia tidak memiliki alat gerak, ya. Jadi tubuhnya bulat atau oval dan panjang. Hidupnya parasit pada tubuh inang, bisa sebagai endoparasit. Artinya dia berada di dalam tubuh sel inang tersebut, bukan berada di luar. Nah, dia melakukan reproduksi dengan cara membelah diri dan juga bisa melakukan perkawinan sel-sel gamet secara seksual maksudnya. Contoh spesiesnya yaitu Plasmodium dan Toxoplasma gondii. Nah, Plasmodium ini adalah salah satu penyebab penyakit malaria pada manusia. Nah, coba kamu perhatikan bagaimana siklus hidup dari Plasmodium pada gambar di samping. Dimulai dari tahapan sporozoid, kemudian masuk ke tahapan merozoid. Dari tahapan merozoid dia akan berubah menjadi tropozoid. Lalu dari tropozoid ini dia akan menghasilkan gamet, yaitu mikrogamet dan makrogamet. Lalu gamet ini mengalami yang namanya reproduksi secara seksual, menghasilkan zigot. Lalu zigot ini akan berkembang menjadi ookinet, dan ookinet ini akan berubah menjadi ookista. Dan di dalam ookista ini akan terbentuklah sporozoid yang baru. Itu tahapan singkatnya. Untuk prosesnya, ketika sporozoid yang berada di dalam tubuh nyamuk betina, itu nyamuk betina tersebut menggigit atau menghisap darah dari orang yang belum sakit, maka sporozoid ini nanti akan terbawa oleh aliran darah menuju sel-sel hati manusia. Lalu di sel-sel hati itu nanti sporozoid ini akan mengalami pembelahan diri sehingga semakin banyak dan akan membentuk merozoid. Lalu merozoid ini akan masuk ke dalam sel-sel darah merah, lalu dia melakukan reproduksi dalam sel-sel darah merah berubah menjadi tropozoid. Lalu tropozoid ini akan membentuk gamet, yaitu terdapat nanti di sana mikrogamet yang sebagai jantan dan makrogamet sebagai betinanya. Lalu ketika nyamuk yang betina yang lainnya menghisap darah si penderita ini yang sudah memiliki mikrogamet dan makrogamet tadi, akan ikut masuk ke dalam tubuh nyamuk dan melakukan reproduksi di dalam usus nyamuk, ya, membentuk zigot. Lalu zigot ini akan berubah menjadi ookinet, dan ookinet ini akan membentuk kista yang disebut sebagai ookista, dan di dalam ookista ini terbentuklah sporozoid yang baru lagi. Demikianlah penjelasan singkat tentang protozoa atau protista mirip hewan pada pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan salam sehat.